Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran PJOK daring. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran PJOK. Materinya yaitu tentang aktivitas senam. Sebelum kita mulai melaksanakan pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga kita diberikan manfaat dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan pembelajaran yang kedua, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang aktivitas senam. Aktivitas senam di mana kompetensi dasar pada kali ini yaitu tentang 3.6, memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Setelah memahami ini, kita akan mempraktekkan tentang 4.6, yaitu mempraktekkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai. Adapun perlengkapan untuk aktivitas senam ini yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah lapangan olahraga atau halaman sekolah. Kemudian perlengkapan yang kedua adalah matras, dan perlengkapan yang berikutnya adalah peluit dan stopwatch. Aktivitas pembelajaran gerak kombinasi rangkaian senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras. Unsur-unsur gerakan senam lantai terdiri dari gerakan mengguling, meloncat, melompat, berputar di udara, menumpu dengan tangan, menumpu dengan kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau pada saat meloncat ke belakang maupun meloncat ke depan. Senam lantai disebut juga dengan latihan bebas karena pada saat melakukan senam lantai tidak menggunakan alat apapun. Gerakan-gerakan dalam senam lantai yang akan kita pelajari pada kali ini, yang pertama aktivitas pembelajaran rangkaian gerak guling depan dan guling belakang. Yang kedua, aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling depan dan guling lenting. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran rangkaian gerak guling lenting dan loncat harimau. Yang keempat, aktivitas pembelajaran rangkaian gerak loncat harimau dan meroda. Yang kelima, aktivitas pembelajaran rangkaian gerak meroda dan lenting tangan. Itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Adapun materi yang pertama yaitu tentang aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang. Aktivitas latihan pertama yang akan kita pelajari terkait dengan gerakan koordinasi senam lantai adalah jenis yang sangat sederhana, yaitu gerakan guling ke depan dan ke belakang. Adapun cara melakukan kombinasi gerakan guling depan dan guling belakang adalah sebagai berikut. Pengertian guling depan. Guling depan atau roll depan adalah suatu gerakan atau bentuk latihan berupa gerakan berguling ke depan yang dilakukan secara terus-menerus. Berikut bagaimana cara melakukan guling depan. Yang pertama, sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Yang ketiga, mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Kedua tangan melepaskan tumpuan dari matras, pegang mata kaki dan berusaha bangun.
Yang kelima, bangun dengan posisi jongkok, kedua tangan ke depan. Yang berikutnya, pengertian tentang guling belakang. Guling belakang atau roll belakang adalah suatu gerakan atau bentuk latihan berupa gerakan berguling ke arah belakang yang dilakukan secara terus-menerus. Berikut adalah teknik dalam melakukan gerakan roll belakang atau guling belakang. 1. Berdiri tegap dan kedua tangan diangkat lurus ke atas membentuk huruf V. Pandangan lurus ke depan. Kemudian ikuti dengan menekuk kedua lutut hingga agak jongkok atau setengah jongkok dan tangan lurus ke depan. Lalu gulingkan badan ke belakang dengan tangan siap menyangga dan memberi dorongan agar mendapat gulingan yang maksimal. Yang kelima, pada saat berguling kaki lurus dan saat menjatuhkan kaki dijatuhkan di atas kepala. Yang keenam, kembali ke posisi semula, yakni berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah depan. Ini adalah rangkaian gerakan roll depan ya. Kemudian ini rangkaian gerakan roll belakang. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan guling depan dan guling lenting. Aktivitas belajar senam yang kedua ini kita akan mempelajari guling ke depan dan guling lenting. Cara melakukan kombinasi gerakan guling depan dan guling lenting sebagai berikut. Setelah melakukan gerakan sikap akhir guling ke belakang, peserta didik berdiri memutar arah 180 derajat, kemudian melakukan gerakan guling lenting. Pengertian guling lenting. Guling lenting adalah suatu gerakan melentingkan badan ke atas depan, diawali dengan sikap setengah guling ke depan di mana posisi kedua kaki rapat dan lutut lurus. Kemudian gerakan dilanjutkan dengan lecutan kedua kaki ke atas depan dibantu tolakan kedua tangan. Berikut adalah langkah-langkah teknik gerakan guling lenting. 1. Badan dalam kondisi telentang atau duduk dengan posisi kedua kaki diluruskan ke depan. 2. Gerakan guling ke belakang. Posisi kedua tungkai kaki haruslah lurus dan dekat dengan kepala. Kedua tangan ditekuk dan posisi telapak tangan berada di samping kepala. Yang keempat, lakukan gerakan guling ke depan yang disertai dengan melempar kedua tungkai ke atas dan depan. 5. Posisi akhir gerakan guling lenting tengkuk adalah mendarat dengan posisi kedua kaki rapat. Ya, ini adalah contoh gerakan guling belakang dan guling lenting. Baik, kita melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu aktivitas pembelajaran gerakan guling lenting dan loncat harimau. Pengertian loncat harimau. Lompat harimau atau tiger sprong adalah salah satu cabang olahraga yang termasuk dalam gerakan senam lantai. Gerakan pada lompat harimau merupakan gerakan pengembangan dari gerakan salto. Sama halnya dengan cabang olahraga lain, lompat harimau ini memiliki beberapa teknik tertentu dalam pelaksanaannya, di mana teknik gerakan ini berfungsi untuk menghindari adanya risiko cedera ringan maupun fatal. Adapun komponen teknik gerak lompat atau loncat harimau adalah sebagai berikut. Diawali dengan gerakan berjalan ke depan secara pelan, melompat ke depan dengan tumpuan ujung kaki. Saat badan melayang, kedua lengan diluruskan ke depan, mendarat dengan kedua telapak tangan mengeper. Kemudian memutar tubuh hingga posisi jongkok, kedua lengan lurus ke depan. Ya, ini adalah bagaimana contoh gerakan lenting ke belakang. Dan yang gambar yang kedua adalah bagaimana contoh melakukan gerakan loncat atau lompat harimau.
Baiklah, materi yang keempat yaitu tentang aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan loncat harimau dan meroda. Setelah melakukan sikap akhir gerakan loncat harimau, kemudian berdiri, langkahkan salah satu kaki ke depan untuk melakukan gerakan meroda. Pengertian meroda. Gerakan meroda adalah gerakan yang mengarahkan ke samping dari kiri ke kanan atau sebaliknya dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan dan membuka kaki selebar mungkin. Gerakan ini juga masuk dalam salah satu jenis senam lantai tanpa alat yang bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan dari teman. Teknik gerakan meroda. 1. Ambil posisi tegak dengan membuka kaki selebar bahu. Arahkan tubuh ke arah samping, baik ke kanan maupun ke kiri. Letakkan satu tangan menyentuh matras, tumpu tangan untuk menopang badan, lalu kaki akan bergerak mengikuti ke atas. Lalu diikuti dengan tangan lainnya sesuai dengan arah gerakan meroda yang diinginkan. Setelah kedua tangan kedua di lantai, luruskan kaki dengan sedikit mengangkang. Lakukan secara berulang sampai mahir. Ya, ini adalah contoh bagaimana cara melakukan gerakan loncat harimau, dan ini gerakan bagaimana cara melakukan gerakan meroda. Baik, materi yang berikutnya yang kelima adalah tentang aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan meroda dan lenting tangan. Apa sih yang dimaksud dengan lenting tangan? Lenting tangan adalah gerakan melentingkan badan dengan tolakan kedua tangan di lantai. Gerakan melenting tangan merupakan salah satu gerakan yang terdapat pada senam lantai. Cara melakukannya. 1. Posisi badan berdiri tegap. Lakukan gerakan melangkah, kemudian letakkan telapak tangan di lantai, posisi badan dalam keadaan jongkok. 2. Kedua tangan sebagai tumpuan. 3. Tolakan kedua tangan hingga telapak kaki mendarat di lantai secara bersamaan. Yang keempat, sikap akhir dilakukan dengan gerakan jongkok dengan kedua tangan lurus ke depan. Ya, ini adalah contoh gambar bagaimana cara melakukan pembelajaran rangkaian meroda dan lenting tangan. Mari kita saksikan video pembelajaran tentang aktivitas senam lantai. Anak-anakku yang Bapak banggakan,
Itu adalah materi-materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikutinya. Dan yang terakhir, ini ada latihan atau tugas, yaitu menjawab 10 soal pilihan ganda. Tugas ini dikerjakan di buku tugas. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar. Tugas ini dikerjakan di buku tugas. Kemudian nanti setelah selesai minggu depan dikumpulkan, akan Bapak koreksi, dan semua siswa dimohon untuk mengumpulkan tugas ini tepat waktu. Kemudian nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan, jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu kembali di pembelajaran PJOK sesi selanjutnya. Anak-anakku semuanya, sebelum kalian menyelesaikan tugas ini, Bapak mohon untuk mensubscribe untuk perkembangan dan bisa mengetahui pembelajaran PJOK berikutnya.